Salam Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sebentar merenungi daripada kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas sepenggal dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudara pernah mengalami sakit, pernah mengalami pergumulan, pernah mengalami hantaman badai yang hebat dalam kehidupan, pernah mengalami masalah yang besar. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin semua yang kita alami itu adalah dari kuasa gelap? Apakah yakin sakit, pergumulan, badai, masalah itu datangnya dari kuasa gelap? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas masalah ini. Ya, sakit, penyakit, masalah, badai kehidupan, pergumulan yang berat, setiap anak Tuhan pernah mengalami. Tetapi yang belum mengenal Tuhan pun mengalami. Jadi masalah atau berbagai pergumulan, badai kehidupan itu adalah sesuatu yang alami di dalam kehidupan. Seperti hujan, seperti panas matahari, seperti bencana alam. Semua makhluk di bumi mengalami. Karena kalau kita bicara soal manusia, itu adalah badan kita, jasmani kita. Ini yang mengalami semua itu. Lalu, peran kuasa gelap itu apa dalam masalah kita? Setiap hamba Tuhan mengatakan bahwa saya tengking kelas kuasa gelap ketika ada orang sakit. Saya tengking kuasa gelap ketika ada orang dalam permasalahan besar. Apakah hamba Tuhan itu salah? Tidak, saudara-saudara. Hamba Tuhan itu benar. Peran kuasa gelap di dalam masalah kita adalah rasa khawatir. Ketika kuasa gelap datang dan menggelitik rasa khawatir kita, ketika kita sakit, kita takut. Saya sakit. Bagaimana kalau tidak sembuh? Sakit saya lama. Ketika ada permasalahan besar, bagaimana ini masalah kalau tidak bisa teratasi? Rasa khawatir itu adalah kuasa gelap yang berperan. Kekhawatiran itu yang membutakan mata kita. Kekhawatiran itu yang membuat kita tidak mendengar. Kekhawatiran itu yang membuat langkah-langkah kita salah. Jika kekhawatiran itu melekat tebal dalam kehidupan kita, maka itu akan mengurangi atau mempertipis kadar iman kita. Kita tidak jadi, mata kita kabur.
Mata kita tidak melihat Tuhan ada di sekitar, ada di dalam sisi kita. Telinga kita jadi tuli tidak mendengar firman Tuhan. Langkah kita jadi langkah yang salah, tidak langkah yang sesuai dengan firman Tuhan. Rasa khawatir itu peran dari iblis. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita harus percaya ada Tuhan di dalam hati kita. Ada Tuhan di dalam jiwa kita yang menyertai kita, yang akan selalu berperang melawan segala masalah kita, yang akan membuat seluruh masalah kita, sakit, penyakit, masalah, badai kehidupan, pergumulan, akan berakhir dengan sukacita. Itulah janji Tuhan. Celikkan mata kita, buka mata kita. Kita harus melihat Tuhan di dalam hati kita. Buka telinga kita supaya kita mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan. Atur langkah kaki kita sesuai dengan langkah menuju kebenaran ilahi. Itu yang akan membuat peran iblis tidak berfungsi. Tidak perlu khawatir lagi tuh saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah fisik kita. Yang dibutuhkan Tuhan untuk kehidupan yang kekal adalah roh kita. Dan Tuhan akan senantiasa mengawal roh kita dari lahir sampai di akhir zaman, dan akan mengangkat kita di kemudian hari untuk kehidupan yang kekal. Itulah janji Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, pahami, jangan perlu khawatir lagi, karena khawatir itu adalah peran iblis. Percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam jiwa kita, ada di dalam hati kita. Dia akan terus menyertai, dia akan terus berperang melawan segala sesuatu yang akan merugikan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.